Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Ayunurita Asri dengan nomor induk mahasiswa 4123047 dari kelas RPLSI 2023. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan data mining perihal klasifikasi pemberian beasiswa menggunakan algoritma decision tree versi ID3, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nisa Ayunda. Kali ini saya akan membahasnya per bab, yaitu mulai dari bab 1 sampai ke bab 5. Di bab 1 ini kita akan membahas tentang latar belakang dan pendahuluannya. Mengapa sih pendidikan itu penting untuk diberikan sebuah beasiswa, seperti itu ya. Nah, pendidikan itu kan sebuah upaya dan usaha yang dilakukan oleh oleh siswa dengan penuh kesadaran dan perencanaan yang matang, yang dimana tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif, sehingga peserta didik atau siswa akan lebih terdorong untuk menggali dan mengembangkan potensi diri mereka secara lebih optimal. Nah, pendidikan sendiri ini bersifat krusial dan memegang peran yang penting, sehingga bisa diibaratkan sebagai roda penggerak bangsa, terutama dalam melahirkan generasi unggul dan berdaya saing. Pendidikan juga memiliki peran sebagai sumber daya manusia yang handal, sehingga membekali masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, hal ini akan lebih mudah untuk diwujudkan dengan adanya peran penting dari pemerintah maupun swasta, dengan diberikannya sebuah program beasiswa. Nah, beasiswa ini merupakan wujud nyata dari kepedulian yang diberikan pemerintah ataupun swasta ya. Nah, sehingga siswa itu lebih termotivasi, lebih semangat, dan mereka tidak memikirkan biaya untuk pendidikan sekolah mereka, sehingga tidak ada terpikirkan atau terbesitkan dari siswa bahwa mereka ingin putus sekolah, karena siswa-siswa yang ada saat ini, mereka adalah generasi selanjutnya, adalah bibit-bibit unggul yang akan menggantikan para pemimpin saat ini. Namun, penerapan program beasiswa ini kan tentunya akan menemui banyak kendala. Salah satunya ketika filtering ataupun clustering ya. Nah, perlu dibentuk atau diolah dengan menggunakan metode tertentu. Salah satunya di data mining ini menggunakan decision tree, yaitu ID3 seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan untuk memudahkan proses pengolahan data ya, karena kita menggunakan metode dari decision tree ID3, terus bisa mengklasifikasi faktor-faktor apa saja yang nantinya bisa menjadi penentu rule keputusan ya dalam penentuan siapa yang berhak dan tidak dalam menerima beasiswa ini. Nah, yang ini salah satunya yaitu membentuk pohon keputusan dari atribut ataupun faktor-faktor yang sudah diklasifikasikan seperti itu. Kemudian di manfaat penelitian yaitu tentunya akan memudahkan sekolah ya dalam menentukan beasiswa itu akan diberikan kepada siswa yang seperti apa, dengan latar belakang seperti apa, terus mampu menghasilkan faktor-faktor utama yang berpengaruh ya. Jadi nanti bercabangnya, modelnya, rule-nya seperti apa nanti kelihatan. Nah, tentunya yang namanya beasiswa itu kan berhubungan dengan anggaran ya. Nantinya sekolah itu bisa mengevaluasi apakah diperlukan sebuah tambahan atau suntikan dana lebih karena tidak tercovernya jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa. Nah, itu nanti bisa dibuat sebagai evaluasi seperti itu. Nah, lalu dengan adanya beasiswa tentunya akan meningkatkan kualitas belajar dari siswa dan tentunya beasiswanya itu tepat sasaran. Kemudian di bab 2 itu kita membahas tentang landasan teori ya. Landasan teori dari pengklasifikasiannya mulai dari penerima beasiswa, dari algoritma maupun
algoritma ataupun metode yang digunakan. Nah, kalau misalnya penerima beasiswa itu kan tentunya melalui proses filtering ataupun penyaringan. Nah, ini nanti dikategorikan kelayakannya gitu kan. Ada yang layak berarti menerima beasiswa, kalau tidak layak berarti tidak mendapatkan beasiswa. Nah, nanti ada faktor-faktor yang tentunya yang disaring gitu kan, yang jadi atribut dari penelitian ini. Nah, di algoritma decision tree ini kan tentunya kita sudah tahu ya bahwa dia menjadi salah satu machine learning dalam pengelompokan data. Jadi bisa menghasilkan sebuah keputusan melalui pohon keputusan. Jadi ada cabang maupun simpul. Yang itu nanti nilainya ada atribut-atribut yang menghasilkan satu output yang pasti. Seperti itu. Nah, kalau di algoritma yang ID tree ini ya, yang versi dari decision tree ini kan ada yang ID tree. Dia itu lebih kayak menginduksi gitu kan. Dia lebih efektif terhadap tipe data yang kategorikal, yang nominal ataupun ordinal. Karena kalau di ID tree ini kita menghitung nilai entropi maupun information gain. Nah, selanjutnya di bab ketiga kita tentu ya ada yang namanya metodologi penelitian. Maaf. Metodologi penelitian. Nah, itu karena kita membahas tentang desain penelitian. Nah, di penelitian ini kita menggunakan sejumlah 20 dataset yang dimana terdapat 5 atribut dan 1 label output. Nah, 5 atribut ini ada JPO, JTO, nilai kehadiran, dan prestasi non-akademik. Kalau yang di label output tentunya ada beasiswa. Beasiswa berarti menerima, satunya menerima maupun tidak menerima. Seperti itu. Nah, kalau yang algoritmanya kita menggunakan ID tree ya. Tentu ya, kita pakai ID tree. Kalau softwarenya kita menggunakan Microsoft Excel, yang satunya kita menggunakan RapidMiner. Kalau yang di Microsoft Excel ini kita menggunakan Microsoft Excel ini untuk menghitung entropi sama information gain. Nah, kalau misalnya yang di RapidMiner itu membantu kita untuk membuat pohon keputusannya, jadi lebih mudah dalam membuat pohon keputusannya, kelihatan lebih bagus gitu kan kalau pakai RapidMiner, dan lebih cepat juga gitu. Kalau misalnya kita menghitung itu bisa juga sih kita membuat pohon keputusan sendiri, tapi kalau pakai RapidMiner itu jauh lebih mudah gitu. Di bab yang keempat, kita pasti ya ada pembahasannya. Dari penelitian ini kita menggunakan 20 sampel dataset penerima beasiswa dengan rincian 5 atribut dan 1 output. Nah, kalau atributnya kan tadi saya yang sudah disebutkan adalah ada JPO, JTO, nilai, kehadiran, dan prestasi non-akademik. Kalau JPO itu kan berarti memberikan informasi jumlah penghasilan orang tua pemohon beasiswa. Kalau JTO itu adalah jumlah tanggungan anak orang tua pemohon beasiswa. Kalau nilainya itu adalah nilai rata-rata dari siswa tersebut. Seperti itu. Kalau kehadirannya di breakdown menjadi kategorikal 90-99% dan yang satunya itu adalah 100%. Yang terakhir atributnya yaitu prestasi non-akademik ya. Prestasi non-akademik ini memberikan informasi ternyata calon penerima beasiswa ini punya prestasi non akademik ataupun tidak memiliki prestasi non akademik seperti itu. Nah, ini adalah datasetnya ya, 20 dataset. Ini bersifat acak, tidak urut. Jadi acak ya, jumlah 20 sampel dataset yang sumbernya ya dia dari suatu generator. Jadi kita simulasikan melalui generator data acak ya, kayak gitu. Itu sumber datanya 20, jumlah 20 dataset. Terus hasil penelitian ini tentunya kita kan tadi menggunakan Microsoft Excel dan menggunakan RapidMiner. Kalau kita menggunakan Microsoft Excel tentu ada yang namanya penghitungan entropi dan information gain. Nah, kalau di ID tree itu kita kalau mau mengambil yang dijadikan pohon keputusan itu simpulnya gitu kan, cabang dari pohon-pohonnya itu kan dilihat dari information gain-nya.
Nah, dari perhitungan ini sudah nampak ya, dari kelima atribut itu yang memiliki information gain tertinggi ada di JPO, yaitu jumlah penghasilan orang tua. Dengan kategori KAL kurang dari 1 juta, 1 sampai 2 juta, dan lebih dari 2 juta. Kita lihat dari data hitungnya itu kan, kalau yang di jumlah kasus kurang dari 1 juta, maka yang menerima beasiswa itu 7, yang tidak menerima beasiswa 0. Maka entropinya 0. Kalau seandainya penghasilannya di sini ternyata ada 7 kasus 1 sampai 2 juta, itu yang menerima beasiswa 4 dan yang tidak menerima ada 3. Yang dikategorikan lebih dari 2 juta ada 6 kasus, yang dimana yang menerima beasiswa itu 0 dan yang tidak menerima beasiswa itu ternyata 6, seperti itu. Nah, di sini entropinya kalau kurang dari 1 juta ada 0, yang 1 sampai 2 juta itu 0,985 sekian dan lebih dari 2 juta itu ternyata 0. Maka dihasilkan information gain-nya sebanyak 0,64, sedangkan di JTU cuma 0,05, dinilai 0,007, kehadiran 0,11 sekian, terus ternyata di prestasi non-akademik 0,3973. Nah, di atribut JPO ini kan bisa dilihat ya, kalau yang tidak menerima itu 0, yang ternyata di lebih dari 2 juta itu kan yang tidak menerima kan 6 ya. Maka di sini di penjelasannya itu masing-masing kategorikal tersebut itu bisa ditarik ya. Kalau yang kurang lebih dari 1 juta itu di sini ternyata itu semua menerima beasiswa, maka bisa dikatakan semuanya yes ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 juta penghasilannya ternyata banyak yang no, banyak yang tidak menerima gitu kan, berarti tidak. Nah, tapi di sini di rentang 1 sampai 2 juta itu terjadi dual keputusan. Jadi kalau misalnya terjadi dual keputusan, perlu dihitung lagi di atribut tersebut khusus di JPO 1 sampai 2 juta, kategorikal penghasilan 1 sampai 2 juta. Di situ maka kita hitung lagi ya. Ini kan dataset dari JPO ya, JPO 1 sampai 2 juta itu kan yang kategorikal 1 sampai 2 juta itu tadi kita lihat ada 7 kasus ya, 7 kasus. Kita hitung lagi di sini sebanyak 7 kasus. Nah, itu di breakdown lagi, kita cari yang datanya 1 sampai 2 juta. Nah, seperti ini ada JTU 2, 2, 3, 3, 2, 1. Nilainya juga kayaknya di kelas medium, kehadirannya juga macam-macam ya, ada yang tidak, ya tidak. Nah, itu kita perlu hitung lagi nilai entropi dan information gain-nya lagi. Nah, itu teman-teman perlu dilihat ya. Maksudnya perlu kita lihat lagi bahwa kalau misalnya terjadi dual keputusan, itu memang perlu dihitung lagi entropinya, entropi dan information gain-nya, dikhusus di dual keputusan tersebut saja. Nah, ternyata di yang JPO ini kan masih ada atribut JTO, nilai kehadiran prestasi non-akademik dan outputnya ya tidaknya. Nah, di sini di breakdown lagi ternyata entropinya itu kalau yang di lain-lain ya, dan gainnya yang di lain-lain itu yang tertinggi selanjutnya setelah JPO itu ternyata di prestasi non-akademik. Di prestasi non-akademik gainnya itu ternyata 0,985 sekian. Lebih tinggi daripada yang kehadiran dari nilai dan JTO. Maka yang dijadikan next keputusannya itu ya pencabangannya lagi, simpulnya lagi itu adalah di prestasi non akademik, seperti itu. Nah, di sini itu kan di breakdownnya ternyata prestasi yang punya prestasi non akademik ada 4 ya kan, 4 kasus, yang tidak itu 3. Nah, yang yes itu ternyata 4, yang tidak itu juga 3. Jadi di sini sudah terjadi 000 itu tadi, tidak ada dual keputusan lagi. Di sini sudah selesai, berarti tidak perlu dihitung lagi, seperti itu. Jadi yang menjadi atribut yang paling paling berpengaruh itu adalah di JPO dan prestasi non akademik, seperti itu. Nah, ini adalah
salah satu penjabarannya ya, penjabaran dari tabel yang ada di sini seperti itu. Itu kalau menggunakan Excel seperti itu. Jadi kita harus menghitung entropi, nilai dari information gain-nya. Itu kita bisa tahu nanti cabangnya seperti apa dan menghasilkan rule seperti apa. Itu sebenarnya menggunakan Microsoft Excel itu juga sudah bisa. Tapi kalau mau lebih pasti lagi bahwa yang kita kerjakan itu sudah benar, kita bisa menggunakan yang namanya Rapid Miner. Nah, Rapid Miner itu kita bisa buat pohon keputusannya itu lebih pasti kan ya tadi ya. Nah, ini kan yang 20 sampel datasetnya itu sudah saya masukkan. Nah, bentuknya itu harus dalam bentuk Microsoft Excel. Dia harus dalam file Microsoft Excel seperti ini. Nah, ini dimasukkan ke dalam Rapid Miner. Jadi kalian itu teman-teman atau apapun itu bisa menggunakan aplikasi Rapid Miner, dan ini gampang sekali diinstal. Ternyata lisensinya juga mudah ya, jadi ini bukan pakai aplikasi bajakan, ini aman gitu kan ya. Nah, setelah dimasukkan datasetnya seperti ini, kita perlu menghubungkan relasinya. Nah, ini adalah gambar relasi dataset yang menggunakan ID3. Jadi di sini adalah datanya, yang di sini adalah relasinya. Relasinya itu metodenya itu ya, operatornya decision tree, tapi versinya ID3. Nah, nanti ditarik garis seperti ini jadi result. Nanti baru bisa diproses. Nah, ini adalah gambar rule yang berlaku pada dataset tersebut. Nah, ini kan gambar tree-nya ya. Rule tree-nya JPO 1 sampai 2 juta tadi, karena 1-2 juta tadi yang tadi kita hitung tadi pakai Microsoft Excel itu menghasilkan dual keputusan. Nah, itu baru di breakdown lagi. Ternyata di prestasi non akademik iya atau tidak. Nah, ini kan muncul kan, kalau yang tidak itu 3, yang dia itu 4. Nah, kalau misalnya JPO-nya kurang dari 1 juta itu pasti ya. Kalau JPO-nya hanya lebih dari 2 juta pasti tidak gitu. Jadi yang JPO-nya itu 1 sampai 2 juta baru yang di breakdown kayak tadi, sampai ternyata nemu atribut satu lagi yang yang berpengaruh. Ternyata itu tadi prestasi non akademik. Nah, seperti ini adalah gambar dari pohon keputusannya ya. Ini ada JPO. Nah, dari JPO 1 sampai 2 juta harus di clustering lagi. Oh, ada prestasi non akademik atau iya atau enggak. Kalau iya ada punya berarti iya, berarti nerima beasiswa. Kalau misalnya tidak punya prestasi non akademik di range JPO 1 sampai 2 juta berarti tidak menerima beasiswa. Sedangkan kalau kurang dari 1 juta pasti menerima beasiswa, dan lebih dari 2 juta tidak menerima beasiswa. Seperti itu. Itu adalah pohon keputusan yang terbentuk, dan ini adalah rule-nya. Ini menggunakan aplikasi Rapid Miner. Nah, di bab yang kelima ini jelas kita membahas tentang kesimpulan ya. Apa sih yang bisa kita tarik kesimpulan? Apa yang bisa kita simpulkan gitu ya? Apa sih gitu kan? Ternyata itu dari sejumlah 20 dataset yang memiliki 5 atribut dan 1 label output, itu dalam root-nya itu yang paling berpengaruh di keputusannya itu adalah dalam pembentukan pohon keputusannya, yaitu ada JPO dan prestasi non akademik. Seperti itu. Itu kan 2 atribut yang paling signifikan ya. Nah, kalau di JPO di bawah 1 juta, kurang dari 1 juta ya, itu pasti mendapatkan beasiswa. Kalau seandainya di atas 2 juta itu tidak mendapatkan beasiswa. Tapi kalau sedangkan di penghasilan 1 sampai 2 juta, maka diperlukan lagi atribut yang lain, yaitu prestasi non akademik. Nah, di prestasi non akademik itu yes atau enggak gitu kan? Iya atau enggak. Kalau punya prestasi akademik berarti ia menerima, kalau tidak punya prestasi non akademik berarti tidak. Nah, seperti itu. Kalau dari kesimpulan penelitian ini. Jadi
ada 2 atribut yang berpengaruh, JPO dan prestasi non-akademik. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustakanya ada seperti ini. Saya mengambil dari beberapa jurnal penelitian yang saya ID3 tersebut, terus bagaimana klasterinya dan lain-lain itu saya ambil dari beberapa contoh penelitiannya seperti ini. Ini adalah referensi dari penelitian yang saya presentasikan pada hari ini. Jadi semoga dari presentasi ini bisa mendapatkan banyak pelajaran bagi saya. Alhamdulillah jadi lebih mengerti tentang data mining di Decision Tree ID3. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan maklum. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.